Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai partai politik. Di sini saya sendiri Agnia Fazanabilah, NIM C922181107, beserta dua teman saya lainnya yakni Yolanda Puspitasari dan Nur Habibatu Solihah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan sejarah bagaimana terbentuknya partai politik. Partai politik ini adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada tahun 1830-an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yakni demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasikan perluasan peran serta partai politik tersebut adalah partai politik. Menurut Maryam Budiarjo mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintahan. Sejarah partai politik di Indonesia di sini dapat dilihat dari sebelum dan sesudah kemerdekaan negara Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia, partai politik di Indonesia pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Berbagai organisasi modern muncul sebagai wadah pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Walaupun pada awalnya berbagai organisasi tidak secara tegas menanamkan diri sebagai partai politik, namun memiliki program-program serta aktivitas politik. Kelahiran Budi Utomo merupakan contoh dari terbentuknya organisasi nasional pada masa kolonial tersebut dan juga sebagai cikal bakal lahirnya organisasi modern di Indonesia. Maka dari itu, tidak heran apabila kelahiran Budi Utomo di Indonesia. Budi Utomo diidentikan sebagai tonggak kebangkitan nasional. Lahirnya Budi Utomo pada awalnya disebabkan oleh kondisi bangsa Indonesia yang saat itu berada dalam jajahan Belanda, di mana rakyat berada dalam kondisi menderita dan disiksa. Keberadaan organisasi tersebut diikuti dengan munculnya berbagai organisasi partai politik. Partai-partai tersebut diantaranya yakni Indische Partij atau IP, ISDV, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Indonesia Raya atau Perindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindra, Partai Indonesia atau Pertindo, dan Partai Rakyat Indonesia atau PRI. Partai-partai politik yang ada sebelum kemerdekaan tersebut tidak semuanya mendapatkan status badan hukum dari kolonial Belanda. Bahkan, partai-partai tersebut tidak dapat beraktivitas secara damai dan lancar di zaman penjajahan Belanda. Maka dari itu, partai yang bergerak atau menentang tegas pemerintahan Belanda akan dilarang, di mana pemimpinnya akan ditangkap, dipenjarakan, dan diasingkan. Partai-partai politik yang ada sebelum kemerdekaan pada umumnya bersifat ideologis serta memiliki fungsi dan program utama untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Partai-partai tersebut menjalankan fungsi mengagresikan dan mengartikulasikan aspirasi dan ideologi masyarakat untuk mencapai kemerdekaan, serta menjalankan fungsi rekrutmen politik yang memunculkan tokoh nasional dan wakil rakyat yang menjadi anggota Volksraad. Partai politik sesudah kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, para tokoh nasional telah menyadari pentingnya keberadaan partai politik dalam kehidupan bernegara. Pada tanggal 18 Agustus
Agustus 1945, PKI melaksanakan sidang yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar 1945 tidak terdapat pengaturan mengenai partai politik. Ketentuan yang terkait terdapat dalam pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan rapat yang salah satu keputusannya adalah membentuk Partai Nasional Indonesia. PNI ini nantinya diharapkan menjadi partai tunggal yang mempelopori kehidupan bangsa Indonesia. Adanya gagasan mengenai partai tunggal adalah ide dari Soekarno yang tertuang dalam tulisannya yang berjudul Mensejahterakan Mencapai Indonesia Merdeka pada tahun 1933. Tetapi adanya pertentangan mengenai gagasan partai politik tunggal tersebut. Hal ini dikemukakan oleh salah satu tokoh nasional yaitu Syahrir yang pada saat itu menjadi ketua BPKNIP. Ia mengemukakan bahwa partai politik tunggal nantinya hanya akan menjadikan partai sebagai alat untuk mengontrol dan mendisiplinkan perbedaan pendapat. Mengingat hal tersebut dan sesuai dengan semangat menjunjung asas demokrasi, diusulkan untuk memberi kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Dengan adanya partai-partai politik akan memudahkan memperkirakan kekuatan perjuangan serta meminta pertanggungjawaban para pemimpinnya. Maka dari itu, asal-usul BPKNIP dikeluarkan maklumat pemerintah 3 November 1945 yang berisi pernyataan bahwa pemerintah mendukung adanya eksistensi dari partai politik terkait akan diselenggarakannya pemilihan umum. Maklumat ini ditandatangani oleh Wakil Presiden karena pada saat itu Presiden sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Partai politik kemudian dipertegas kembali dalam maklumat pemerintah 14 November 1945 yang menyatakan bahwa partai politik ada untuk mendorong dan memajukan tumbuhnya pikiran-pikiran politik. Akibat dikeluarkannya maklumat tersebut mempengaruhi tokoh-tokoh lahirnya partai politik. Hal itu dilihat dari mulai bangkitnya kembali partai-partai politik yang sudah ada sebelum kemerdekaan. Partai-partai yang terbentuk setelah adanya maklumat tersebut adalah Masyumi, Partai Rakyat Indonesia atau PRI, Partai Benteng Republik Indonesia, Partai Rakyat Indonesia atau PRN, Partai Wanita Rakyat, Partai Kebangsaan Indonesia atau PARKI, Partai Kedaulatan Rakyat atau PKR, Partai Kristen Indonesia atau PARKINDO, Partai Rakyat Jelata atau PRJ, Partai Rakyat Sosialis atau PRS, Partai Komunis Indonesia PKI, Partai Sosialis Indonesia PSI, Partai Murba, Partai Buruh Indonesia, Persatuan Rakyat Marhain Indonesia atau Permai, dan Partai Indo Nasional. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa partai politik di Indonesia yang pernah dibubarkan, yakni Partai Masyumi, Partai PSI, Partai Murba, Partai Komunis Indonesia, dan Pertindo. Golkar pun juga nyaris dibubarkan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Tujuan dari dibentuknya partai politik menurut maklumat 3 November 1945 adalah untuk memperkuat perjuangan kita untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Selain itu, arah pendirian partai politik dimaksudkan sebagai sarana untuk mengatur aspirasi rakyat dari berbagai golongan. Dengan adanya partai politik, aspirasi-aspirasi yang berbeda dijadikan pemikiran dan program yang sistematis dan teratur untuk diperjuangkan sebagai kebijakan publik. Dengan demikian, partai berfungsi sebagai broker of ID sekaligus sebagai pelopor bagi masyarakat serta berfungsi untuk mengelola perbedaan yang ada. Sistem kepartaian di Indonesia. Sistem politik berarti mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan satu proses langgeng. Sistem politik di Indonesia berarti satu, sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia yaitu masa lampau. Dua, sistem politik yang sedang berlaku di Indonesia yaitu masa sekarang. Dan tiga, sistem
politik yang berlaku selama eksistensi Indonesia masih ada, yaitu masa yang akan datang. Pasca reformasi, sistem demokrasi di Indonesia memasuki era baru, khususnya munculnya sistem multipartai dalam pemilu di Indonesia. Jumlah partai yang mengikuti pemilu di masa Orde Baru hanya 3 partai politik, yaitu Partai Golkar, PPP, dan PDI. Sistem multipartai ini dimaksudkan untuk menjamin semua partai politik dapat berpartisipasi dalam demokrasi. Partai-partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana parpol berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu dinamakan sistem kepartean. Hal ini pertama kali dikenalkan oleh Maurice Duverger yang membuat klasifikasi menurut 3 kategori, yaitu partai tunggal, sistem dipartai, dan sistem multipartai. Fungsi partai politik. Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Ketika melaksanakan fungsi itu, partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan 3 kegiatan. Ketiga kegiatan itu meliputi seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan. Dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu 1. Partai sebagai sarana komunikasi politik, dan 2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam sistem politik totaliter, kalaupun dilaksanakan pemilihan umum lebih berfungsi sebagai sarana pengesahan calon tunggal yang ditetapkan lebih dahulu oleh partai tunggal. Namun partai politik, baik dalam sistem politik demokrasi maupun sistem politik totaliter, juga melaksanakan sejumlah fungsi lain. Berikut dikemukakan sejumlah fungsi lain tersebut. 1. Rekrutmen politik. 2. Partisipasi politik. 3. Pemadu kepentingan. 4. Pengendalian konflik. Dan 5. Kontrol politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Puspita Rizky C72218104 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang menjelaskan tentang partai politik. Yang pertama, saya akan menjelaskan klasifikasi partai politik. Klasifikasi partai dapat dilakukan dengan banyak cara. Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa menggunakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Oleh karena itu, biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung di bawahnya dan memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan partai massa cenderung untuk melaksanakan kepentingan masing-masing, terutama pada saat krisis, sehingga persatuan pada partai dapat menjadi lemah ataupun hilang sama sekali, sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru. Partai kader mementingkan keketatan organisasi, kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggotanya yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan. Peranan politik dalam negara demokratis. Partai politik dalam sebuah negara yang demokratis akan berkembang sesuai dengan kepentingan daripada partai-partai yang ada dalam rangka mengaspirasikan seluruh kepentingan rakyat. Di samping itu, partai politik dalam memainkan perannya sebagai kelompok kepentingan yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat itu dibatasi oleh hak dan kewajibannya sebagai partai politik yang sah dalam sebuah negara demokrasi yang diatur oleh Undang-Undang Partai Politik serta Undang-Undang tentang Pemilihan Umum atau Pemilu dengan baik.
Karena lewat partai politik, maka rakyat dapat lembaga perwakilannya akan mendapatkan jembatan aspirasi yang bermanfaat bagi suara rakyat secara keseluruhan. Dengan demikian, peranan sebuah partai politik dalam sebuah negara yang demokratis merupakan jembatan bagi penyampaian aspirasi seluruh rakyat yang akan memberikan perubahan sosial dan politik secara besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Syarat pembuatan partai politik di Indonesia. Syarat untuk membuat partai politik menurut pasal 2 sampai pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik memang relatif sederhana, yaitu pasal 2. 1. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Lalu kedua, pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyertakan 30% terwakilkan perempuan. Lalu ketiga, akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat AD dan ART serta kepengurusan partai politik tingkat pusat. Yang keempat, AD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 memuat paling sedikit A. Asas dan ciri partai politik, B. Visi dan misi partai politik, C. Nama lambang dan tanda gambar partai politik, D. Tujuan dan fungsi partai politik, E. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan, F. Kepengurusan partai politik, G. Peraturan dan keputusan partai politik, H. Pendidikan politik, dan I. Keuangan partai politik. 5. Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilkan perempuan. Lalu pada pasal 3 ayat 1, partai politik harus didaftarkan ke departemen untuk menjadi badan hukum. Lalu kedua, untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, partai politik harus mempunyai A. Akta notaris pendirian partai politik, B. Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan undang-undang. Dan C. Kantor tetap. Dan D. Kepengurusan paling sedikit 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten atau kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten atau kota daerah yang bersangkutan. Dan E. Memiliki rekening atas nama partai politik. Dan pada pasal 4 ayat 1, Departemen menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat 1. Yang ayat kedua, penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 45 hari sejak diterimanya dokumen penyertaan secara lengkap. Lalu ayat ketiga, pengesahan partai politik menjadi badan hukum dilakukan dengan keputusan menteri paling lama 15 hari sejak berakhirnya proses penelitian atau verifikasi. Dan pada ayat 4, keputusan menteri mengenai pengesahan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jadi itu dia presentasi dari kelompok kami mengenai partai politik
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.